Apa sih personal branding menurut Kak Kevin Kinarli? Influence persepsi orang-orang, publik atau netizen atau siapapun itu tentang kita. Pak, secara umum kira-kira pentingnya apa sih untuk kita punya personal branding, Kak? Apa sih personal branding menurut Kak Kevin Kinarli? Ya, jadi kalau ngomongin personal branding sebenarnya kalau bagi saya ya itu mirip sama dengan kalau kita misalnya kenal di bisnis itu branding untuk perusahaan-perusahaan, misalnya produk A itu brandingnya apa? Brandingnya misalnya dia premium atau ada yang brandingnya itu affordable gitu. Nah, itu untuk yang maksudnya bisnis atau produk-produk. Nah, kalau personal branding itu lebih ke personnya, lebih ke diri kita. Nah, jadi fungsinya atau esensinya itu kurang lebih sama, tapi ke diri kita instead of ke produk. Jadi sebenarnya kalau dibikin pengertian itu personal branding itu adalah usaha yang disengaja, jadi intentional effort untuk influence persepsi publik tentang kita, influence persepsi orang-orang, publik atau netizen atau siapapun itu tentang kita. Nah, jadi gimana kita image kita lah istilahnya, atau bagaimana kita memunculkan diri kita ke publik. Pak, secara umum kira-kira pentingnya apa sih untuk kita punya personal branding, Kak? Nah, jadi kalau ditanya tujuannya apa, sebenarnya kebanyakan tujuannya itu adalah untuk bisnis. Jadi untuk bisnis itu maksudnya bukan untuk usaha atau untuk misalnya cari duit, enggak juga. Tapi tujuan bisnis yang saya maksud di sini itu personal branding itu jadi penting kalau kita misalnya ya pengen tunjukin bahwa kita ini lebih kredibel, misalnya adalah person yang lebih kredibel, atau orang yang berbeda nih dibanding misalnya contohnya ya ada contoh paling jelas misalnya stand up comedian. Nah, mereka harus karena banyak, nah mereka harus ada personal branding supaya membedakan mereka dari misalnya stand up comedian yang lain, atau bisa juga untuk kepentingan karir, atau untuk meningkatkan misalnya circle of influence-nya. Nah, jadi menurut saya personal branding ini jadi penting kalau ada tujuan-tujuan itu. Kalau tanpa tujuan-tujuan itu, misalnya pengen terkenal doang, nah itu personal brandingnya nanti malah nggak kuat, nggak spesifik, jadinya jadi tawar gitu. Jadi kalau ditanya tujuannya apa, ya itu tadi, dan kebanyakan itu berkaitannya dengan bisnis gitu. Begitu Kak, berarti tujuan utamanya adalah untuk bisnis dan untuk menunjukkan seberapa kredibelnya diri kita sendiri, begitu ya Kak? Betul. Kan mayoritas dari siswa-siswi Citra Kasih Kak, kita kan masih sekitaran umur aku masih SMA gitu ya. Mungkin Kakak bisa menjelaskan sedikit lagi apa sih manfaat bagi kami siswa-siswi SMA untuk membangun personal branding sejak dini begitu Kak, supaya teman-teman Citrapreneurs kita lebih tertarik lagi untuk membangun personal branding mereka sejak dini. Ya. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya tadi kan saya bilang ini untuk bisnis. Nah, maksudnya bukan berarti aku misalnya teman-teman di sini yang Citrapreneurs ya panggilannya ya. Iya, Citrapreneurs. Nah, Citrapreneurs ini merasa aku masih SMA, masih jauh. Nah, justru mumpung teman-teman ini masih SMA, itu sangat perlu menurut saya membangun personal branding yang positif. Jadi personal branding bukan cuma positif aja ya, personal branding juga ada yang negatif, dan itu disengaja gitu, misalnya supaya viral aja atau supaya terkenal. Nah, teman-teman
yang masih muda-muda ya, yang masih SMA ini perlu membangun personal branding yang positif. Misalnya seperti apa? Kebanyakan personal branding dibangun di sosial media ya, kebanyakan. Nah, udah mulai tuh boleh diatur misalnya sosial medianya ini ditentuin, oh aku ini mau personal branding positif yang apa? Misalnya katakan yang inspirasional, pengen jadi anak muda yang inspiratif. Nah, boleh tuh misalnya ya di feed Instagramnya atau di sosial medianya, di TikToknya itu mulai bikin konten-konten yang inspiratif. Jadi dengan begitu personal branding kita itu juga terbangun, oh ini adalah anak muda yang inspiratif. Nah, kalau ditanya lagi, apa sih gunanya jadi anak muda yang misalnya inspiratif? Atau misalnya ya kayak anak SMA misalnya ngomongin tentang contoh misalnya ngomongin di sosial media tentang mengatur keuangan untuk anak sekolah misalnya, atau cara berbisnis bisnis apa nih yang bisa dimulai sejak SMA. Nah, itu bisa jadi personal branding mulai sejak dini, dan semakin dini dimulai personal branding itu semakin kuat nanti brandingnya dari tahun ke tahun. Jadi bayangkan kalau misalnya ya anak kelas 2 SMA ya, kelas 2 itu berarti kelas 11 ya, kelas 11 betul. Itu sudah membangun personal branding yang positif. Bayangin ketika dia nanti masuk kuliah mungkin 3-4 tahun lagi, personal brandingnya sudah benar-benar kuat. Nah, ketika personal branding benar-benar kuat, opportunity juga lebih besar. I see. Berarti memang harus dimulai sejak dini agar semakin dini semakin baik ya Kak, karena semakin dini semakin gitu ya. Semakin kuat, benar. Betul banget, dan juga pastinya intensinya harus positif bagi diri sendiri dan juga bagi orang sekitar kita ya Kak. Nggak boleh yang personal branding yang negatif. Tuh Citrapreneurs, dengerin ya Citrapreneurs ya. Jadi lebih dini berarti lebih baik lagi personal brandingnya, dan juga harus membangun personal branding yang inspiratif seperti Kak Kevin bilang tadi, harus yang bisa memberikan impact atau dampak positif bagi diri sendiri, apalagi pada sesama.